Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sari dari SMK Negeri 1 Samboja. Terima kasih sebelumnya karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk kami. Pada kesempatan ini kami ingin melakukan wawancara singkat mengenai pelayanan Prima. Wawancara ini hanya sebentar dan hasilnya akan digunakan untuk keperluan tugas sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, aku Maura Asir dari Papas, salah satu perusahaan F&B di Balikpapan. Boleh tahu pertanyaannya apa aja? Ada beberapa Kak pertanyaannya. Yang pertama, apa yang Anda pahami tentang konsep pelayanan Prima? Pelayanan Prima itu menurut aku pelayanan yang bikin customer atau pelanggan tuh ngerasa puas, ngerasa seneng banget, bahkan bikin mereka tuh pengen balik lagi gitu loh. Jadi bukan pelayanan yang baik tapi baik sama bener aja, tapi ada rasa kepuasan dari mereka, entah itu dari kita yang bisa ngerti kebutuhan mereka, bisa ngasih solusi buat mereka, bahkan mereka mau balik lagi untuk ke mendapat pelayanan kita. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Menurut Anda, apa saja ciri-ciri pelayanan yang baik bagi pelanggan? Menurut aku pelayanan yang baik bagi pelanggan itu sudah pasti nomor satu tuh ramah. Terus yang kedua welcome. Terus biar mereka tuh merasa disambut dengan hangat sama pelayanan kita. Terus yang ketiga itu kita ngasih informasinya tuh yang jelas, terus yang menarik dengan nada yang menarik. Jadi mereka ini nggak bosen dengar intonasi kita yang flat gitu loh kalau ngasih informasi, sama kita mau mengerti keadaan customer, kita ngerti kebutuhannya, bahkan solusi yang mereka butuh itu apa. Itu sih menurut saya. Baik Kak, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara Kakak memastikan setiap pelanggan merasa puas dengan layanan yang diberikan? Caranya itu yang pertama dengerin dulu keluhan dia atau apapun request dari dia itu kita dengerin dulu. Terus yang kedua kita tanggapi dengan teliti, sama kalau bisa jangan lama, cepat, kita harus gercep gitu loh. Melayani customer itu kita harus gesit. Terus yang ketiga, tadi yang kedua ya? Yang ketiga, jaga sikap ramah. Jadi jangan gesit tapi bukan berarti terburu-buru terus akhirnya jadi pancing emosi. Terus yang keempat ada kasih solusi itu yang pas sama yang dia butuhkan. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Apa yang Kakak lakukan jika menghadapi pelanggan yang marah atau tidak puas? Menurut aku, satu, tetap tenang. Dua, jangan kepancing emosi. Biarpun kita yang salah, kita tetap tenang, minta maaf, kasih solusi. Ya itu aja sih. Kalau bisa minta maaf, terus kasih solusi, sama kasih ekstra, kayak misalnya ada kesalahan produk yang kita kasih, bisa aja kamu ganti produk yang lebih bagus, terus kasih free biar nenangin hatinya yang lagi emosi. Lanjut ke pertanyaan yang kelima. Bagaimana Kakak menjaga sikap profesional saat menghadapi situasi sulit dengan pelanggan? Jawabannya sih sama kayak yang tadi, tetap tenang. Satu tuh tenang, nggak boleh kepancing emosi. Kalau kita lagi kebingungan, tetap tenang, terus cari, misalnya kita udah buntu nih, nggak tahu lagi mau gimana responnya, panggil senior, minta tolong sama senior. Tapi tetap kita yang handle, kita cari solusi yang pas itu sama senior kalau bisa. Terus kasih solusi yang pas, sama pastikan pelanggan itu merasa puas sama pelayanan kita, jelas sama apa solusi yang kita kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Apa saja langkah yang Kakak ambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan? Menurutku yang pertama, belajar dari pengalaman atau kesalahan sebelumnya. Belajar terus, ditingkatkan. Terus belajar komunikasi juga, sama perbanyak ilmunya tuh dari senior sih. Kalau bisa ajak senior, tanya-tanya ke senior lah, cara kita tuh ngasih pelayanan itu yang bikin customer tuh ngerasa puas. Terus perbaiki cara kerja kita, sama kasih perhatian lebih ke customer. Ya kayak yang aku bilang tadi, nomor yang pertama itu kita harus punya sifat yang ramah, yang welcome.
yang nggak terburu-buru. Itu belajar dari situ sih menurutku. Udah itu aja Kak. Pertanyaan yang nomor 7, bagaimana Kakak menghadapi antrian panjang atau pelanggan yang menunggu lama? Pertama tetap senyum, tetap ramah, jangan ikut bete. Terus yang kedua kita kasih informasi ke customernya kalau memang antriannya tuh lagi rame, kondisinya tuh lagi rame, biar mereka tuh ngerti. Terus yang ketiga itu kerja kita lebih cepat lagi, tapi tetap teliti, tetap rapi, jangan asal-asalan. Kalau memungkinkan juga ajak mereka bercanda ringan biar nggak bosan nunggu gitu. Pertanyaan yang nomor 8, menurut Kakak, kenapa pelayanan prima penting bagi keberhasilan sebuah usaha? Karena yang pertama pasti bikin pelanggan itu betah, terus ningkatin loyalitas mereka juga supaya mau kembali lagi ke kita, terus bisa bedain kita sama pesaing kan. Dari pelayanan itu bisa membedakan. Kalau hasil produk kan bisa aja hasilnya sama, cuma kan kalau pelayanan kan nggak bisa. Terus yang ketiga tuh yang terakhir itu dampaknya ke omset itu juga lumayan besar dari pelayanan yang bagus, pelayanan prima. Pertanyaan nomor 9, pernahkah Kakak menerima pujian atau kritik dari pelanggan? Bagaimanakah respon Kakak? Kalau dipuji sama kritik udah pasti pernah. Kalau dipuji aku pasti tetap seneng banget. Terus tetap berterima kasih sama jaga kualitas pelayanan biar nggak turun. Kalau dikritik ya sudah jelas, satu aku pasti minta maaf, dua terus aku belajar dari kesalahanku yang sebelumnya, terus tiga jadi lebih baik lagi ngasih pelayanannya ke customer. Pertanyaan yang terakhir, apa yang membedakan pelayanan Kakak dari tempat lain yang sejenis? Menurut aku ya, bukan mau besar kepala, cuma kalau aku ngerasa ngelayaninnya tuh bener-bener ramah yang tulus. Terus cepet tanggap, aku usahain cepet tanggap biar beda dari yang lain, sama mau ngedengerin customer, terus nggak ikut kepancing emosi lah, nggak baperan lah intinya kalau sama customer. Mau mereka bercandanya yang kelihatannya serius tapi namanya bercanda ya tetap aja bercanda. Baik Kak, mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak atas waktu yang Kakak berikan dan jawaban-jawaban yang Kakak berikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kami dan kami doakan semoga pelayanan di sini semakin maju dan sukses ke depannya. Kembali sudah jauh-jauh datang ke sini buat cari tahu apa itu pelayanan yang baik. Terima kasih doanya, semangat terus belajarnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak. Iya.